Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, mari kita lanjutkan tutorial Google Classroom. Dilihat dari sisi siswa. Materi yang akan dibahas sekarang ini terdiri dari 1. Bergabung ke dalam kelas dengan kode kelas JE, nah ini ya, JEKCTW. Ini kelas IPA 3 ini ya, kode kelas IPA 3. Kemudian mempelajari materi yang akan diberikan oleh guru, kemudian melakukan tatap muka dengan Google Meet. Yang keempat, melakukan diskusi. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas. Dan yang keenam, melihat nilai dari tugas-tugas tersebut. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, bagaimana siswa bergabung ke dalam kelas? Nah, yang perlu dipahami terlebih dahulu, siswa tersebut itu harus tahu dulu kode kelas di mana dia akan bergabung. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka browser, kemudian klik google.com. Selanjutnya login emailnya ya. Sign in dulu. Nah, kebetulan saya ini udah sign in ya. Ini saya udah sign in. Ini email daripada Pak siswa. Selanjutnya klik di sini. Kemudian cari Classroom ya, Google Classroom. Klik di sini. Nah, berikutnya klik tanda plus ini. Nah, di sini ada gabung kelas dan ada buat kelas. Nah, yang buat kelas ini untuk guru ya, untuk membuat kelas, dan gabung kelas ini untuk siswa. Tinggal klik gabung kelas. Nah, setelah diklik gabung kelas, ini meminta kode kelas di mana siswa tersebut itu ingin bergabung. Nah, kode kelasnya itu ini adalah kode kelas dari 12 IPA 3. Tinggal klik di sini. Kita paste tadi, copy ya. Kemudian sekarang ditempel. Ya, ditempel. Atau bisa juga diketik ya. Selanjutnya klik gabung. Nah, lagi loading ini. Nah, mudah sekali. Jadi sekarang ini anak tersebut itu sudah bergabung dengan kelas. Nah, ini membuat postingan. Nah, kalau mau membuat postingan tinggal klik aja di sini. Karena diizinkan gitu ya oleh guru tersebut, siswa tersebut untuk membuat postingan. Oke, selanjutnya misalkan kita mau membuat postingan. Klik bagikan sesuatu dengan kelas Anda, kemudian diketikkan postingannya. Misalkan, halo teman-teman, saya sudah bergabung dengan 12 IPA atau dengan kelas 12 IPA 3. Kemudian klik posting. Nah, postingan ini nanti bisa dikasih komentar oleh teman-teman yang lain atau oleh guru.
Kemudian berikutnya, siswa tersebut di menu forum harus juga melihat postingan-postingan yang telah diposting oleh guru, karena ini sangat penting. Yang pertama, ini guru sudah memposting pertanyaan ini, ya, atau forum diskusi, ini kayaknya forum diskusi. Kemudian yang kedua, nah, guru juga ini memberikan pengumuman. Nah, teman-temannya yang sudah masuk ini memberikan komentar. Nah, kita juga di sini bisa memberikan apa itu komentar. Oke, siap melaksanakan atau mengerjakan, ya, tugas. Nah, seperti ini. Kemudian dikirim. Nah, ini postingan pengumuman yang dibuat oleh guru. Kemudian guru juga ini sudah memposting absen, ulangan hukum OM, tugas untuk siswa, kemudian tatap muka menggunakan Google Meet. Ini adalah alat yang digunakan untuk tatap muka, seperti Zoom, ya, tapi ini menggunakan Google Meet. Nah, nanti kita coba. Kemudian guru juga ini sudah memposting bahan ajar. Guru sudah memposting bahan ajar. Kemudian yang harus diketahui juga oleh siswa di menu forum ini, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh siswa atau yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, adanya di sini, klik semua. Nah, ini adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang pertama ini mengabsen siswa, ya, dimulai dari tanggal 22 Juli 2020. Kemudian ulangan hukum OM. Kemudian di sini ada tugas-tugas buat siswa. Oke, itu aja yang harus dilakukan setelah bergabung ke dalam kelas. Berikutnya, pindah ke menu tugas kelas. Apa yang harus dilakukan di menu tugas kelas oleh siswa? Nah, setelah dibaca dulu ini, nah, yang pertama harus dilakukan di sini mungkin absen siswa dulu. Nah, caranya tinggal klik pada absen siswa, kemudian klik hadir, kemudian selanjutnya diserahkan. Artinya kalau diserahkan itu siswa tersebut sudah melakukan absen. Klik serahkan. Nah, ini serang berubah warnanya, berarti siswa tersebut itu sudah menyerahkan absen atau telah absen. Berikutnya, setelah absen, siswa harus mempelajari bahan ajar. Nah, ini. Jadi siswa harus mempelajari bahan ajar terlebih dahulu. Diklik bahan ajarnya. Nah, di sini bahan ajarnya banyak. Ada yang berbentuk PDF, ada yang berbentuk PowerPoint,
ada yang berbentuk link web, kemudian ada YouTube, kemudian di sini ada juga buku sekolah elektronik ya dalam bentuk PDF. Atau lebih jelasnya kita lihat materinya di sini. Nah, ini bahan ajar listrik dinamis. Nah, siswa juga di sini bisa memberikan komentar atau pertanyaan atau apalah di sini ya mengenai bahan ajar. Sekarang misalkan kita lihat bahan ajar yang pertama, ini adalah rangkaian arus searah dalam bentuk PDF. Tinggal diklik, loading. Nah, ini adalah bahan ajar dalam bentuk PDF. Ringkasan arus searah bla 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 terus ini ya. Ini bentuknya dalam bentuk apa tuh? Ringkasan. Nah, dalam bentuk ringkasan. Bahan ajar ini bisa juga di-download. Jadi biar siswanya nanti belajar secara apa tuh? Offline. Nah, untuk mendownloadnya bagaimana ini? Tinggal klik di sini. Klik di sini, buka pada jendela baru. Nah, ini loading. Kemudian tinggal klik download di sini. Klik download. Jadi siswa nanti bisa mempelajari bahan ajar ini secara offline. Kemudian klik di sini simpan berkas, klik OK. Nah, ini sedang proses mendownload. Kalau udah, unduhannya bisa dibuka. Kemudian berikutnya kita back lagi. Kemudian kita misalkan buka bahan ajar yang berbentuk PowerPoint. Klik di sini. Nah, ini adalah PowerPoint-nya. PowerPoint ini juga bisa di-download. Nah, caranya klik buka di jendela baru. Ini loading cukup lama nih. Tinggal klik download ya. Atau mau juga kalau ditaruh di apa itu Google Drive, bisa juga ditaruh di Google Drive. Klik download. Jadi siswa bisa mempelajarinya secara offline dari bahan ajar ini. Jadi tinggal klik download, kemudian nanti downloadannya bisa dibuka dan dipelajari secara offline. Kita lanjutkan saja. Atau bisa juga PowerPoint ini dibuka dengan menggunakan Google Slide. Google Slide ini adalah sama seperti PowerPoint dari Microsoft ya. Nah, tapi ini dibuka dengan produk daripada Google. Nah, tapi kalau ini online nih. Ya, lagi loading. Nah, jadi ini sama seperti pada apa? Microsoft PowerPoint. Ini adalah produk dari Google yang sama dengan PowerPoint. Nah, ini adalah PowerPoint-nya.
Jadi bisa di-download, bisa juga dipelajari secara online dengan menggunakan Google Slide. Kemudian berikutnya kita balik lagi. Nah, siswa juga bisa mengunjungi situs yang diberikan oleh guru, nah, untuk mempelajari materi daripada listrik dinamis ini. Tinggal klik. Nah, ini materinya. Nah, silahkan dipelajari oleh siswa. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, bisa juga siswa membuka bahan ajar dari YouTube. Nih. Loading. Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan hukum. Nah, itu kalau mau mempelajari menggunakan apa ini? Google. Klik di sini untuk balik lagi. Nah, atau siswa tersebut mau membaca buku. Nah, di sini disediakan buku ini. Buku fisika kelas 3. Nah, bentuknya dalam bentuk PDF. Tinggal klik. Nah, ini bukunya. Jumlah halamannya ini cukup banyak, ada 369. Nah, buku ini juga bisa di-download oleh siswa. Kemudian nanti dibuka halaman pada bab listrik dinamis. Nah, untuk mendownloadnya tinggal klik ke sini, buka jendela baru, download, ya, download. Jadi siswa punya buku sekolah elektronik secara offline, ini bisa dipelajari, ya, dibuka. Nah, itu materi-materi atau bahan ajar yang harus dipelajari oleh siswa secara mandiri. Ya. Setelah mempelajari bahan ajar listrik dinamis, nah, siswa baru mengerjakan tugas-tugas. Kita balik lagi ke sini. Nah, tugas yang pertama yaitu diskusi listrik dinamis, ya. Tinggal klik ke sini. Kemudian, nah, di sini ada tulisan ditugaskan. Nah, kalau ditugaskan ini harus dikerjakan oleh siswa. Klik di sini apa nih? Lihat pertanyaannya. Nih. Jadi kalau dalam diskusi itu kan harus ada permasalahan. Nah, permasalahannya ini diberikan oleh guru dalam bentuk pertanyaan. Lihat pertanyaan. Nah, pertanyaannya, setiap hari kita menggunakan listrik. Coba, apakah listrik itu? Nah, di sini nilainya itu kalau misalkan benar itu 100 poin. Nah, silakan semua siswa ini menanggapinya, dan yang aktif itu akan mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian siswa juga di sini sebelum menjawab bisa juga memberikan komentar. Oke, Pak, misalkan nih.
saya siap berdiskusi. Gitu. Kemudian dikirim. Nah, misalkan setelah memberikan komentar, nah, siswa itu menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, apakah listrik itu? Nah, dijawabnya itu di sini. Listrik adalah contohnya ini ya. Contohnya listrik adalah salah satu bentuk energi. Kemudian, nah ini kan ditugaskan. Nah, kalau ditugaskan ini harus nanti diserahkan. Atau kita siswa bisa juga memberikan komentar pribadi langsung ke guru. Jadi tidak dibaca oleh siswa yang lainnya. Pak, saya sudah menjawab. Nah, nanti sama gurunya itu bisa terlihat komentar pribadi daripada siswa. Nah, kita serahkan dulu di sini ya. Serahkan. Nah, setelah diserahkan, ini bisa juga apa itu? Diedit. Ya, bisa juga diedit. Jadi kalau misalkan sudah diserahkan, misalkan ada ide yang lain ya, nah silahkan diedit jawaban Anda, jawaban siswa. Kemudian bisa juga memberikan tadi komentar pribadi ya, Pak, misalkan saya sudah menjawab, tinggal dikirim. Udah terkirim. Oke, itu cara berdiskusi antara siswa dan guru. Dan bisa juga siswa tersebut itu memberikan komentar di sini. Ya, nanti komentar ini bisa juga dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Itu aja untuk forum diskusi siswa. Kita kembali lagi ke kelas. Tinggal back aja ini. Tadi forum diskusi ini. Nah, tadi di sini tulisannya ditugaskan. Nah, sekarang karena sudah mengerjakan, itu sudah diserahkan. Kemudian tugas yang lainnya yaitu ulangan hukum Ohm dan tugas untuk siswa. Tugas untuk siswa, misalkan ulangan hukum Ohm, atau tugas untuk siswa dulu lah ya. Tugas untuk siswa, tinggal diklik, lihat tugas. Nah, tugas untuk siswa nilainya 100 poin. 100 poin. Tugasnya yaitu membuat rangkuman hukum Ohm. Ya, membuat rangkuman hukum Ohm. Nah, untuk membuat rangkuman hukum Ohm, rangkumannya ini bisa ditulis tangan. Nah, setelah ditulis tangan, nanti tinggal dipoto. Kemudian nanti foto tersebut itu klik ditambahkan, tambah atau buat gitu ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk Microsoft Word ya. Jadi bisa juga nanti dalam bentuk Microsoft Word. Jadi bentuknya itu file.
ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk PDF, ya. Nah, tugas tersebut nanti dikirim itu lewat sini, pilih file, atau sebelum pilih file ini ya, filenya bisa pilih file ya, atau bisa juga link, atau kalau filenya ada di Google Drive, tinggal buka filenya di Google Drive, atau mau ngetik langsung di sini dengan menggunakan Google Dokumen, karena ini membuat rangkuman ya. Jadi kalau misalkan mau langsung membuat rangkuman secara online, klik di sini, nanti tinggal ketik ya. Sama ini seperti seperti Microsoft Word. Nah, kalau ini bukan Microsoft tapi Google Dokumen ya, persamaannya. Jadi kalau ini produk Google, kalau Word produk Microsoft. Oke, misalkan kita pilih aja file nih, pilih file, kemudian pilih upload sini, pilih upload, atau bisa juga kalau file tersebut itu berada di Google Drive, nah tinggal pilih Google Drive. Nah, misalkan pilih upload sini, kemudian browse. Nah, misalkan ini contoh rangkuman fisika ya. Nah, ini listrik dinamis. Nah, kalau kalian bisa juga dalam bentuk JPEG, ya, bisa juga dalam bentuk Word, bisa juga dalam bentuk PDF. Nah, kalau udah diupload, tinggal diserahkan. Nah, kalau sebelum diserahkan ini kan ditugaskan ya. Nah, nanti kalau udah diklik diserahkan, klik lagi serahkan. Nah, udah diserahkan, berarti kita sudah menyerahkan tugas kepada guru. Nah, di sini juga bisa memberikan komentar. Misalkan tugasnya saya dalam bentuk file PDF. Gitu. Misalkan ini komentar kepada guru secara pribadi ya. Saya sudah menyerahkan tugas Pak, atau silahkan komentar-komentar yang lainnya ya. Nah, baik komentar di kelas maupun komentar pribadi, nah harus yang santun. Kemudian ini diklik dikirim. Nah, berarti ini siswa ini sudah mengumpulkan tugasnya. Berikutnya, atau klik kelas aja lah biar cepat nih, karena ini udah kita buang aja nggak apa-apa. Masuk kelas lagi, tugas kelas. Berikutnya, siswa tersebut tugasnya tinggal melaksanakan ulangan hukum Ohm. Klik ini. Kemudian mau langsung diklik di sini juga boleh, atau mau lihat tugasnya dulu di sini juga boleh, sehingga memberikan komentar. Nah, di sini berdiskusi dengan pengajar. Kalau ini bukan diskusi, klik di sini ulangan hukum Ohm.
Ini dalam bentuk Google Form. Nah, langkah pertama, siswa itu harus memasukkan emailnya terlebih dahulu. Nah, emailnya ini harus sama dengan email pada saat daftar di Google Classroom. Emailnya kalau yang ini email siswa. Ini emailnya, kemudian baru menjawab. Ini saya jawab asal aja ini. Nah, itu ya. Kemudian kirim. Nah, file ini sudah terkirim. Kebetulan ini soalnya cuma 3 buah. Nah, setiap soal ini memiliki poin 33,33. Jadi poin keseluruhan itu adalah 99,999. Nah, gitu ya. Atau mendekati 100 karena hanya 3 soal. Nah, kalau misalkan sudah mengikuti ulangan, kembali lagi ke Google Classroom. Kalau ini Google Form. Balik lagi. Nah, ini sudah diserahkan ini. Ya. Udah diserahkan. Kemudian di sini ada batalkan pengiriman. Ini karena bisa dilakukan beberapa kali. Tapi kalau oleh guru itu diatur cuman bisa sekali, nah ini tidak bisa. Tidak bisa apa itu membatalkan. Nah, kemudian di sini bisa juga siswa memberikan komentar. Mudah banget soalnya. Nah, sekarang di sini, Pak, saya sudah ulangan hukum Om. Kemudian dikirim. Oke, kita balik lagi. Kalau sudah, tekan back. Ini buang saja. Nah, jadi siswa tersebut ini sudah melakukan 3 tugas: absen, kemudian diskusi, kemudian ulangan. Kemudian siswa tersebut bisa mencek kembali di sini di forum. Nah, di forum di sini sekarang tidak ada lagi tugas. Di sini ada tulisan, "Hore, tidak ada tugas yang perlu diserahkan. Nah, segera diselesaikan." Nah, atau klik semua. Nah, semua tugas tadi, kalau tadi ditugaskan ini tulisannya, nah sekarang ini sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Nah, kalau misalkan oleh guru itu sudah dinilai, nanti nilainya itu ada di sini. Nilai daripada tugas-tugas tersebut, ya. Nilainya itu ada di sini. Jadi siswa nanti bisa melihat berapa nilainya itu di sini. Balik lagi. Nah, tinggal satu lagi, yaitu bagaimana guru dapat bertemu dengan siswa secara online. Nah, untuk tatap muka yaitu menggunakan di sini Google
Meet. Nah, sebelum menggunakan Google Meet, ini diharapkan semua siswa itu harus hadir. Ya. Kemudian guru nanti sudah membuka Google Meet-nya, ya. Jadi Google Meet ini sebenarnya ini harus dijadwalkan. Jadi misalkan tanggal 25 jam sekian. Nah, sehingga nanti pada saat klik di sini, siswa bisa langsung bergabung dan oleh guru bisa langsung minta bergabung sini ya, izinkan ya. Nah, kamera ini gagal sebab ini lagi digunakan buat apa ini, tutorial ini. Jadi sini tinggal minta bergabung. Minta bergabung, klik minta bergabung. Nah, Anda dapat bergabung dengan panggilan ini jika seseorang mengizinkan Anda masuk. Jadi ini harus diizinkan terlebih dahulu. Nah, yang mengizinkan ini itu adalah guru. Jadi gurunya ini harus online terlebih dahulu. Oke, itu cara menggunakan apa itu Google Meet. Ya, cara menggunakan Google Meet. Nah, kalau Anda kameranya ingin dilihat, tinggal diklik sini, ya, aktifkan kamera. Nah, di sini kameranya bisa aktif. Nah, kebetulan ini kamera laptopnya sedang digunakan merekam tutorial. Oke, begitu saja cara menggunakan Google Meet. Saya kira tidak sulit ya. Ini tinggal mendapatkan izin dari guru saja. Nah, kemudian nanti bisa terlihat siswa dan guru itu bertemu di sini. Nah, bisa digunakan untuk mengajar secara online atau yang lainnya, diskusi misalkan. Oke, kita balik lagi ke depan sini. Nah, sekarang siswa tersebut sudah melakukan apa ini? Ulangan, tugas-tugasnya ini ya. Sudah membaca bahan ajar. Setelah membaca bahan ajar, nah, siswa sudah mempelajari bahan ajar, kemudian sudah absen, sudah melaksanakan tugas ya, mengerjakan tugas, baik itu ulangan atau tugas di sini tugas rangkuman ini. Nah, ini tugas diskusi. Selanjutnya siswa dapat melihat anggota kelas. Nah, di anggota kelas ini di sini ada guru ya. Ini gurunya cuma satu orang ya. Atau bisa juga beberapa orang, tergantung pada gurunya. Misalkan ada 2 orang atau 3 orang ya. Kemudian siswanya ada 3 orang, yaitu dia sendiri, kemudian ini Asep Hidayat, kemudian ini Raisa Akila. Jadi Asep Hidayatnya ada 2 nih siswanya. Oke, tutorial Google Classroom untuk siswa selesai ya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silahkan berikan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.